Baik, mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 7, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 7, ayat 7 sampai ayat 11, kita akan belajar ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Matius pasal 7, ayat 7 sampai ayat yang ke-11, perikopnya adalah hal pengabulan doa. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripada kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, berbicara tentang doa, saya yakin percaya ini bukanlah hal asing bagi kita. Apalagi kita gereja karismatik. Orang karismatik kalau ditemukan jarang berdoa, itu aneh Bapak Ibu. Amin ya. Nah, bicara tentang doa Bapak Ibu, ada dua hal yang banyak anak Tuhan tidak paham. Yang pertama, bagaimana menghasilkan kuasa Allah di dalam doa. Lalu yang kedua, bagaimana cara Tuhan menjawab doa. Kita akan bahas singkat dua poin ini. Kita masih pertama, bagaimana menghasilkan kuasa Allah di dalam doa. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Kenapa? Kalau kehidupan doa kita tidak mengalami kuasa Tuhan di dalamnya, lihat kita akan cari kuasa yang lain. Percayalah itu. Kalau kehidupan doa kita nggak mengalami kuasa Tuhan di dalamnya, maka lihat kita akan cari kuasa yang lain. Sepelayanan Bapak Ibu di konseling pelepasan sudah 30 tahun ya. Jadi saya banyak kunjungan ke rumah-rumah doakan jemaat Bapak Ibu. Sampai hari ini loh, masih banyak saya temukan anak Tuhan yang karismatik loh. Yang sudah bahasa roh, masih ada gantung tulang babi lagi coba. Masih ada kayak gitu betul. Yang anehnya itu karismatik loh. Yang gak usah heran, kenapa? Karena dalam kehidupan doanya gak ada kuasa Tuhan. Akhirnya seperti itu. Saudara, sebenarnya waktu kita terima Tuhan Yesus, kuasa Allah sudah ada pada kita. Amin Bapak Ibu, iya sudah ada. Jadi makanya saudara belajarlah supaya jangan bisa menghasilkan doa dengan kata-kata indah. Tapi milikilah doa yang menghasilkan perubahan. Amin, iya. Kalau kita punya ada kuasa Allah dalam kehidupan doa kita, maka lihat waktu saudara berdoa, keluarga saudara akan diubahkan. Lingkungan saudara akan diubahkan. Gereja saudara pun akan diubahkan, diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mengalami kuasa Tuhan dalam doa kita, saya yakin kita pasti tanda kutip ketagihan berdoa. Iya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana supaya ada kuasa Allah dalam doa kita? Buka Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Saudara, sebelum saya lanjut sama berita Bapak Ibu ya, kita ini perlu betul-betul mengalami kuasa Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Gini, logikanya begini. Hidup kita ini makin lama makin lemah. Karena sejalan dengan usia, daya pikir kita melemah, kekuatan fisik kita semua melemah. Dan perhatikan Bapak Ibu ya, masalah yang kita hadapi makin lama, makin banyak, makin rumit, makin kompleks coba. Kita makin melemah, masalah kok makin seperti itu. Gimana cara kita menghadapinya Bapak Ibu? Hanya satu, pakailah kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak pernah melemah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Nah sekarang jadi pertanyaan, gimana supaya kuasa Allah itu ternyatakan waktu kita doa? Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b, ayat yang tidak asing bagi kita. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Tidak dikatakan di sana doa dengan cara yang benar, tapi doa orang yang benar. Orangnya yang Tuhan lihat. Dari ayat ini kita bisa simpulkan, Tuhan tidak lihat ekspresi doa, Tuhan tidak lihat tempat doa, dan Tuhan tidak lihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa. Benar enggak hidupnya? Berapa banyak orang sibuk masalah urusan ekspresi. Maaf Bapak Ibu yang maaf. Tuhan tidak tersentuh dengan air mata saudara. Dan Tuhan tidak tergerak oleh bahasa roh saudara. Saya juga bahasa roh Bapak Ibu. Kenapa? Banyak orang nangis datang di gereja. Dan juga berbahasa roh. Pulang masih bikin dosa lagi. Gimana Tuhan bisa dengarkan doanya? Enggak bisa. Atau masalah tempat. Ya, Pak, kalau kita bisa doa di gereja atau begitu doa. Karena di sana ada urapan Tuhan, silakan. Apakah doa di gereja bukit doa pasti dijawab Bapak Ibu? Tidak. Oh kalau mau doa Pak, lihat waktunya. Kalau bisa tengah malam, dini hari, hening bisa rasakan hadirat Tuhan, silakan. Tapi apakah doa tengah malam atau dini hari pasti dijawab Bapak Ibu? Tidak.
Tuhan tidak lihat ekspresi doa, tempat doa, dan waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa. Saudara, saya punya mama, saya dengar kesaksian dulu pernah, tapi udah lama Bapak Ibu ya, mama sudah almarhum. Jadi dia cerita, waktu mama saya masih di Belawan di Medan. Waktu itu usia mama saya 70 tahun, Bapak Ibu udah tua. Jadi mama saya ini tinggal di rumah dinas bapak saya sudah meninggal 2008 Bapak Ibu ya. Di rumah dinasnya pelabuhan. Nah, rumah dinas pelabuhan ini di Medan itu, di Belawan itu seperti ke bangunan bangunan Belanda Bapak Ibu yang tinggi-tinggi itu. Nah, dan rumah dinasnya bapak saya waktu itu ya di tempat mama saya itu pas di pojok rumah, pojok jalan, jadi besar. Itu ada 2000 meter lebih Bapak Ibu ya, besar sekali. Nah, yang tinggal situ hanya mama saya. Itu di belakang itu ada gudang besar sama ada lapangan basket. Itu nggak terus Bapak Ibu ya. Nah, satu saat mama saya itu adalah rapat gereja. Mama saya gereja GPB Bapak Ibu ya, bukan karismatik. Rapat gereja, nah, terus mereka rapat di situ di dalam rumah. Mama saya nggak pantau ada orang gila masuk rumah. Masuk ke belakang sana, jadi nggak kelihatan mama saya. Nah, terus rapat gereja kan selesai jam 9 malam. Terus mama saya ngantar tamu-tamu pulang. Habis itu pagar digembok, orang gila masih di dalam itu. Mama saya nggak tahu. Taunya kapan? Jam 1:30 pagi. Itu mama saya terbangun karena orang gila itu pas di depan jendela. Kan jendela itu karena rumah Belanda saudara ya, jendela kan tinggi-tinggi itu. Nah, mama saya itu tidur jendela dibuka, hanya teralis sama kasa itu aja Bapak Ibu ya. Udah pakai AC karena udah dingin. Gila, itu di depan jendela sampai kecaping gini. Kau mau bunuh aku di sini ya? Awas kok ya, ku bunuh kau coba. Bapak Ibu kalau tahu kota Belawan itu adalah kota kejahatan 24 jam. Jadi masalah bunuh itu banyak sana. Nah, mama saya masih belum sadar. Sampai gini, ini aku mimpi apa bukan ya? Ini orang apa ya? Terus mama saya bangun gitu, dia cubit ini saudara. Aku bukan mimpi loh. Ini orang gila. Wah, mama saya sendiri, gak ada orang di rumah. Mama saya cuma doa, Tuhan, bantu aku Tuhan, aku janda seorang di sini. Itu ada orang gila. Aku percaya kuasa-Mu bela aku. Lalu mama saya keluar bawa minyak baby oil, minyak urapan saudara ya. Karena saya sering nasihati mama saya, mah kalau bisa ada minyak urapan di situ. Saya udah ajari caranya. Mama saya keluar, hadapi orang gila sudah gini. Itu orang gila Bapak Ibu, bukan orang waras Bapak Ibu ya. Lalu mama saya percaya gini, dalam nama Yesus, diam kau, diam. Itu orang gila yang kayak gini, tiba-tiba keluar ya. Terus orang itu nurut gitu saudara. Terus akhirnya bisa keluar. Akhirnya mama saya kunci. Lihat ya, mama saya cuma bilang apa? Diam, dalam nama Yesus keluar. Yuk. Itu tuh Bapak Ibu, nggak pakai penyiman, nggak ada, langsung diam. Saya percaya Tuhan tidak lihat kalimat doanya, tapi bagaimana kehidupan si doanya. Kalau mama saya doa Bapak Ibu itu berlutut, itu bisa 1-2 jam Bapak Ibu, tiap hari itu. Beliau bukan orang karismatik, enggak. Dia kalau nyanyi lagu kidung jemaat, tapi yang penting apa? Hidupnya itu lurus, saudara. Makanya saudara kalau hidup kita lurus, berkenan di hadapan Tuhan, apapun yang saudara doakan, pasti akan terjadi kuasa Allah di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak lihat ekspresi doa, tempat doa dan waktu doa. Yang Tuhan adalah pribadi yang berdoa, benar gak hidupnya. Tidak ada gunanya kita berdoa dengan doa yang panjang, kata-kata indah, tapi masih kompromi dengan dosa. Itu gak ngefek Bapak Ibu. Amin. Jadi kuncinya adalah hidup si pendoa harus benar. Poin pertama sudah terjawab. Nah, kita masuk poin yang kedua. Bagaimana Tuhan menjawab doa? Selama ini saudara kita tahu Tuhan menjawab doa kan ada 3. Ya, tidak, tunggu. Tapi hari ini saya mau beritahu, tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Semua dijawab Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan Bapak Ibu apa? Barang siapa meminta, menerima. Barang siapa mencari, mendapat. Barang siapa mengetuk, pintu baginya dibukakan. Tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Semua doa dijawab oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu ya. Ada 5 cara Tuhan menjawab doa. Kita akan lihat dari kisah 5 tokoh di Alkitab. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa mereka. Kita masuk yang pertama. Bagaimana Tuhan menjawab doanya Daud. 1 Tawarikh 28. 1 Tawarikh 28. Ayat 6 sampai ayat yang ke-7. 1 Tawarikh 28. Ayat 6 sampai 7. Kita lihat bagaimana Tuhan menjawab doanya Daud. 1 Tawarikh 28 ayat 6 sampai 7 dikatakan di sana, Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Saudara, waktu itu Daud berdoa pada Tuhan agar Salomo anaknya lebih diberkati, lebih sukses, lebih dikokohkan kerajaannya daripada dia. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita punya anak,
maka kita sebagai orang tua pastilah berdoa agar anak-anak kita lebih sukses, lebih diberkati daripada kita sebagai orang tua. Bukan begitu saudara? Ya, itu doanya orang tua. Daud juga sama. Daud berharap Tuhan menyertai Salomo lebih daripada Tuhan menyertai dia. Nah, yang jadi pertanyaan, apa jawabannya Tuhan? Perhatikan ayat yang ke-7. Dan aku akan mengukuhkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Tidak titik Bapak Ibu ya. Tuhan tidak katakan aku akan mengukuhkan kerajaannya sampai selama-lamanya titik. Tidak. Tapi jika ia bertekun. Poin pertama adalah jawaban doa yang berupa janji. Saudara, kalau berupa janji berarti ada syarat yang mesti kita penuhi dulu, baru nanti jawaban doa atau janji itu akan kita terima. Saudara, sebenarnya jawaban doa seperti ini sering kita alami kok. Ya, contoh, waktu saudara ada masalah, lalu saudara ke gereja, saudara masih bergumul dalam doa, tiba-tiba Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta yang khotbah pas tentang masalah saudara. Pernah ngalami kan Bapak Ibu? Pernah. Atau mungkin waktu kita lagi bergumul ada masalah, saudara dapat ayat firman Tuhan di telur Paskah. Ngalami kan Bapak Ibu? Sering. Atau waktu kita saat teduh, kok tiba-tiba ayat renungan hari itu pas tentang masalah kita. Kita pasti sering ngalami itu. Nah, saudara, saya mau nanya, waktu saudara ngalami sapaan Tuhan demikian waktu khotbah, telur Paskah atau waktu saat teduh, saya mau nanya, apakah masalah saudara selesai? Hah? Tidak, karena itu masih berupa janji. Perhatikan saudara, perhatikan. Antara janji dan penggenapan janji di tengahnya ada waktu loh ya. Ya, antara janji dan penggenapan janji di tengahnya ada waktu. Di sini saudara harus hati-hati, karena iblis akan main di sini. Saudara, kalau saudara waktu terima janji begitu, Bapak Ibu harus sungguh-sungguh hati-hati, karena nanti dari sikap saudara akan menentukan apakah jawaban doanya saudara terima atau tidak. Buka Yeremia 18. Yeremia pasal 18 ayat 9 sampai 10. Malam ini kita akan banyak buka ayat Bapak Ibu ya, ini pengajaran. Yeremia 18 ayat 9 sampai 10, perhatikan Bapak Ibu. Ada kalanya aku berkata, aku di situ Tuhan Bapak Ibu ya, tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku tidak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Kepada satu bangsa kata Tuhan aku akan berkati, tapi dalam perjalanan waktunya, dalam masa penantiannya, mereka menceng, gak jadi ku berkati. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara menerima janji dalam masa penantiannya, hati-hati. Saya pernah saudarai konseling seorang ibu, dia cerita, Pak Nason, dulu saya pernah hadir di gereja saya. Nah, saya tidak tahu siapa pengkhotbahnya, saya datang terlambat, saya duduk di belakang, paling belakang gereja. Ya. Itu pendeta Pak di tengah-tengah khotbah turun dari mimbar datangi saya, padahal itu agak jauh loh katanya gitu. Lalu datangi saya berkata, ada pesan Tuhan untuk Anda. Ini. Tahu Pak, semua yang disampaikan hamba Tuhan itu benar semua, satu pun tidak ada yang meleset. Nah, terus ibu mau tanya apa? Saya tanya begitu. Nah gini Pak, satu pun itu tidak ada yang terjadi. Satu pun tidak ada yang terjadi. Itu yang salah siapa? Kata gitu. Saya bilang ya salah ibu lah. Saya percaya itu dari Tuhan. Kenapa? Enggak kenal. Terus yang disampaikan tepat semua, ya pasti dari Tuhan lah. Nah cuman dalam masa penantiannya, ibu ngapain tuh loh. Ini firman Tuhan Bapak Ibu ya. Makanya saudara, kalau ada nubuatan dari Tuhan buat saudara, ingat, itu tidak sepihak Tuhan murni lakukan. Itu kerjasama dengan saudara. Amin. Nah di dalam masa penantian itu Bapak Ibu, apa yang mesti kita kerjakan? Buka Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36 dikatakan di sana. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi selama masa penantian itu Bapak Ibu, saudara mesti tekun. Tekun ngapain? Melakukan kehendak Allah. Sehingga nanti begitu waktunya tiba, engkau akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan pada saudara. Yang mengerti katakan amin. Itu yang pertama, jawaban doa yang berupa janji. Yang kedua, mari kita lihat bagaimana Tuhan menjawab doanya Hizkia. Yesaya 38. Yesaya 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bagaimana Tuhan menjawab doanya Hizkia. Yesaya 38 ayat 1 sampai 6 dikatakan di sana. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati.
Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa engkau telah melakukan hal yang baik di matamu. Kemudian menangis Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Hizkia jatuh sakit Bapak Ibu ya. Lalu Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk menjumpai dia. Lalu begitu berkata, ketemu dengan Hizkia, kata Tuhan, kamu mati. Saudara, kalau dokter bilang mati, belum tentu mati. Tapi kalau Tuhan bilang mati, pasti mati Bapak Ibu ya. Nah, begitu Hizkia dapatkan pernyataan itu, Hizkia lalu memalingkan wajahnya ke tembok dan dia menangis di sana. Dia minta belas kasihan Tuhan, Tuhan ingat aku Tuhan. Dia nangis luar biasa di situ. Nah, Yesaya kan sudah keluar Bapak Ibu ya. Tuhan panggil, Yesaya balik. Nah, Yesaya balik. Tuhan katakan, bicara sampaikan kepada Hizkia, aku dengar doanya dan ku perpanjang hidupnya 15 tahun lagi, dan kota ini aku lindungi bagi dia. Yang kedua adalah jawaban doa yang segera dijawab. Kalau ini kan enak Bapak Ibu ya, kalau bisa tiap hari begini itu enak toh, kita doa langsung dijawab. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, kenapa doa itu bisa langsung terjawab? Ada 3 kriterianya. Yang pertama, sudah waktunya Tuhan. Yang kedua, kapasitas iman pendoa cukup. Yang ketiga, karakter si pendoa matang. 3 ini mesti ada. Yang pertama, sudah waktunya Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bergerak dengan jadwalnya. Enggak sembarangan beliau bergerak Bapak Ibu ya. Buka Yesaya 38. Yesaya 38. Maaf, Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18. Coba Bapak Ibu perhatikan kalimatnya ya. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi Tuhan itu punya waktu untuk menyatakan kuasa-Nya. Makanya kalau hari ini saudara berdoa, hari ini dijawab Tuhan, itu berarti sudah waktunya Tuhan. Yang kedua, kapasitas iman pendoa cukup. Tuhan juga melihat iman kita Bapak Ibu. Ada kalanya sudah waktunya Tuhan, tapi kalau iman kita nggak memenuhi syarat, nggak jadi. Buka Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Dikatakan di sana, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali, apa saudara? Jangan bimbang, sedikit pun tidak boleh bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Perhatikan itu juga Bapak Ibu. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau kita masih ragu waktu berdoa, bimbang waktu doa, Tuhan tidak akan jawab doa kita. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita masih bimbang ragu sedikit saja, apapun yang kita doakan, kita nggak keterima jawabannya. Nah, contoh kebimbangan itu apa? Apa contoh kebimbangan, keraguan yang sering kita lakukan Bapak Ibu? Sehingga akhirnya doa kita sering kali batal. Apa? Ini Bapak Ibu ya. Habis doa, kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan. Itu. Habis doa, kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan. Waktu doa mantap, Tuhan aku yakin percaya Engkau akan buka jalan. Dalam nama Yesus, amin. Begitu buka mata, kok lama ya? Kok gini ya? Itu berarti saudara mematahkan doa saudara sendiri. Amin. 1000 kali berdoa, 1000 kali juga mengeluh, maka 1000 kali juga engkau saudara gagal berdoa. Ingat Bapak Ibu ya, waktu kita doa, Tuhan tuh lo kerja. Amin. Hanya saja tidak kelihatan beliau kerja, makanya dibutuhkan iman. Iman itu adalah mempercayai kuasa Allah yang sedang bekerja, sekalipun tidak kelihatan. Itu iman. Maka kalau kelihatan tidak butuh iman Bapak Ibu. Amin. Tapi yang jelas apa? Tuhan itu pasti bekerja. Nah kalau Tuhan lagi bekerja, jangan diganggu itu. Amin. Contoh. Ini perlu contoh Bapak Ibu ya supaya nancap poinnya. Saya dulu pernah kena sakit kencing batu. Saya pergi ke rumah sakit di Saudara Kapasari, tapi ini lama Bapak Ibu ya. Maaf saudara ya, kencing saya itu sudah keluar darah. Itu sakit luar biasa. Memang salah saya. Kebanyakan minum es teh sama goreng-gorengan tuh kata dokter tuh bahaya itu.
Jadi di hasil USG ada 2 batu di dalam ginjal saya, katanya begitu. 0,5 sama 0,9. Dokter katakan, Pak, karena ini di dalam ginjal, nggak dilewati obat, ini nggak bisa pakai obat, jadi mesti operasi kalau nggak laser. Waduh dok, berarti opnam. Iya opnam, langsung masuk aja. Waduh, akhirnya masuk Bapak Ibu ya, kan dikasih obat bius gitu ya. Masuk, nah saya kurang tahu di ruangan itu ada berapa orang Bapak Ibu, ada 6 orang Pak satu. Setengah jam itu tiba-tiba selesai setengah jam sudah, itu sakit lagi Bapak Ibu. Jadi biusnya itu mulai hilang. Saya bel-bel tuh suster Bapak Ibu ya, akhirnya suster datang. Ada apa Pak? Suster, tolong suntik lagi suster. Ini sakit sekali suster, sakit sekali. Loh Pak nggak bisa Pak, baru setengah jam. Tunggu 4 jam lagi baru suntik. Tapi sakit sekali suster, nggak kuat. Udah Bapak 2 saja. Iyalah, dia nggak tahu saya pendeta Bapak Ibu suruh doa. Udah Bapak 2 saja sudah. Lalu dia pergi. Saya Bapak Ibu ya, itu hari itu Bapak Ibu, saya nggak peduli orang seperti apa banyak itu, saya tengking saudara. Dalam nama Yesus keluar, aku bicara pada batu, aku bicara keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus keluar. Ketiga kali Bapak Ibu, saya mau nanya. Setelah saya tengking 3 kali, apakah sakitnya hilang saudara? Hah? Tidak, masih ada sakitnya, cuman tak diamkan mulut saya itu loh. Tak diamkan, Karena saya tahu Tuhan lagi kerja. Saya enggak, aduh, enggak kayak gitu Bapak Ibu. Saya tahu Tuhan lagi kerja. Saya diamkan, saya tahan. Akhirnya saya tertidur. Berapa jam kemudian, suster banguni saya, Pak, kita lanjut tes IVP. Saya kurang tahu singkatannya apa Bapak Ibu ya. Nah itu disuntik cairan, lalu di ronsen Bapak Ibu. Waktu di ronsen saudara, itu batu 2 tadi yang di dalam ginjal, tinggal 1 posisi di bawah, dan itu mengecil. Saya karena sudah tahu posisi di bawah tinggal mengecil, saya bilang sama suster, suster, saya pulang aja dah. Loh, nggak jadi operasi. Nah, kan sudah di bawah, dilewati obat. Saya tahu obatnya kok. Pak, tunggu dokter dulu. Akhirnya dokter datang, urologi. Pak Nasung katanya mau pulang. Iya dok, kan sudah di bawah. Nggak perlu operasi. Oh nggak perlu lah. Akhirnya teken surat, Bapak pulang paksa. Sampai di rumah, kan sebelum ke rumah ada apotek Bapak Ibu ya. Saya tahu obatnya, saya beli obatnya. Sampai di rumah saya minumin air putih hangat, minum sama obat itu. 2 hari kemudian, keluar batunya, selesai. Amin. Coba kalau saya mengadu-adu, aduh Tuhan aduh, nggak akan terjadi mujizat itu Bapak Ibu. Ingat saudara ya, waktu kita doa, Tuhan itu bekerja. Jangan ganggu beliau lagi kerja. Begitu kita ada kebimbangan, Alkitab berkata, kita kan nggak akan dapatkan jawaban doanya. Itu kapasitas iman pendoa cukup. Yang ketiga, karakter si pendoa matang. Tuhan juga lihat karakter Bapak Ibu ya. Saudara, ada di Alkitab orang yang sebenarnya sudah waktunya Tuhan terima jawaban doa, imannya juga lumayan, tapi karakternya sempat ada cacatnya. Sehingga akhirnya jawaban doa dia tidak terima. Siapakah itu Bapak Ibu? Musa. Musa itu sebenarnya sudah sampai waktunya Tuhan sampai tanah perjanjian. Kalau bicara iman, nggak ada yang bisa nanding iman Musa. Tapi sayang di Meribah, dia sempat sombong. Dia katakan kepada bangsa Israel yang kehausan itu, apakah kami yang mesti kasih minum kalian? Padahal yang kasih minum itu Tuhan, bukan dia. Itu sombong Bapak Ibu. Makanya Tuhan katakan, karena engkau merusak kekudusanku depan bangsa Israel, engkau hanya bisa melihat tanah perjanjian, tapi tidak bisa masuk. Buka Yeremia 5, ayat 25. Yeremia 5, ayat 25. Dikatakan di sana, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripada. Saudara, karakter kita lah yang membuat kita jatuh dalam dosa. Bebal, sombong, ya, iri hati, itu bicara apa? Karakter. Begitu kita main-main dengan dosa, karakter kita ada yang bermasalah, maka jawaban doa seringkali tertunda untuk kita dapatkan. Makanya saudara, kalau hari ini saudara berdoa dan langsung dijawab, berarti itu sudah waktunya Tuhan, kapasitas iman pendoa cukup, dan karakter si pendoa matang. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita buka Daniel 10, ayat 12 sampai 13. Kita akan lihat bagaimana Tuhan menjawab doanya Daniel. Daniel 10, ayat 12 sampai 13 dikatakan di sana. Lalu katanya kepadaku, gini Bapak Ibu ya, sebelum saya baca ini, kalau saudara baca pada pasal sebelumnya, itu Daniel berdoa kepada Tuhan setelah dia membaca kitab Nabi Yeremia. Dia minta hikmat penyingkapan dari kitab itu. Lalu Tuhan kerahkan malaikat untuk memberikan jawaban doa kepada Daniel. Nah ini percakapan Daniel dengan malaikat itu.
Ayat 12, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah dengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku menikahkan diri sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Saudara, kalau saudara baca ayat ini, Bapak Ibu, yang 2 ayat itu, pada waktu Daniel berdoa, malaikat itu berangkat di hari keberapanya Daniel berdoa, Bapak Ibu. Coba perhatikan di sana ayat 12. Hari keberapa, Bapak Ibu? Hari pertama. Hari pertama waktu Daniel berdoa, dia sudah berangkat. Pertanyaan kedua, kapan malaikat itu nyampe ke kamar Daniel? Nanti lihat ayat yang ke-13. Hari yang ke-21, berarti 3 minggu. Yang jadi pertanyaan, selama 3 minggu itu, kemana si malaikat? Kemana Bapak Ibu? Ternyata malaikat itu berhadapan dengan kekuatan raja-raja Media Persia. Ini bicara alam roh Bapak Ibu ya. Tapi karena Tuhan melihat dan itu gigih berdoa, Tuhan kerahkan malaikat penggempur, yaitu malaikat Mikael. Akhirnya malaikat Mikael berhadapan dengan kekuatan raja-raja Media Persia, sehingga akhirnya malaikat yang bisa bawa pesan itu sampai ke kamarnya Daniel. Yang ketiga adalah jawaban doa yang didapatkan lewat peperangan rohani. Saudara percaya apa tidak? Kalau saudara berdoa, ada peperangan di atas loh Bapak Ibu. Ya. Menang atau tidak peperangan di atas, tergantung iman saudara. Amin. Ya. Ini biasanya akan dialami kalau saudara punya masalah doa, katakanlah punya keluarga, anggota keluarga, entah suami atau istri atau anak-anak, yang susah kali diobati untuk bertobat. Apa didoakan, dinasihati untuk bertobat. Kita sudah capek nasihati, nggak berubah juga. Saran saya, berhentilah dengan nasihat yang berujung pada pertengkaran. Masuklah peperangan rohani. Ini juga akan saudara alami kalau saudara menghadapi mungkin pas toko saudara, usaha saudara. Kata orang kok tutupan ya, padahal itu saudara buka. Ada. Saya berapa kali menangani pengurapan rumah pabrik seperti itu Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang rumah makan habis masak basi. Itu masuk peperangan rohani. Atau mungkin saudara pelayanan pelepasan, itu masuk peperangan rohani. Atau mungkin di lingkungan saudara ada kejahatan, ada preman, masuk peperangan rohani. Saudara, peperangan rohani ini Bapak Ibu tidak sama dengan doa syafaat ya Anda. Kalau doa syafaat itu kan kita langsung doa. Tapi kalau peperangan rohani, saudara mesti nyembah dulu. Nyembah, kalau perlu basar lah. Sampai urapan Tuhan turun atas saudara, baru tengking patahkan terus gitu. Jadi kalau kita bilang kalau bahasa kami Bapak Ibu ya, jangan doa kosongan. Doa menyembah dulu sampai urapan Tuhan turun atas saudara, baru tengking patah. Pasti terjadi mujizat Allah di sana. Amin. Ya. Makanya untuk doa peperangan rohani ini Bapak Ibu, kalau anak-anak Tuhan itu enggak suka doa, susah. Banyak yang bisa doa, tapi belum tentu suka doa. Ya. Karena kalau peperangan rohani Bapak Ibu, kadang-kadang kita doa bisa 2 jam, 3 jam loh bisa. Saya untungnya dulu pelayanan saya Bapak Ibu bukan pengkhotbah, saya pasukan doa. Jadi kita udah diajar bagaimana doa dalam roh. Saya pernah dengan tim saya Bapak Ibu 2 sampai 8 jam loh. Itu enggak capek. Karena kita masuk hadirat Tuhan, luar biasa. Makanya kalau kita banyak nyembah Tuhan, bersekutu dengan hadirat Tuhan, kita akan mengalami kelepasan, pemulihan, kesembuhan di situ. Amin. Ya, itu makanya masuk peperangan rohani. Ya. Saudara, kalau sudah masuk peperangan rohani ini, saran saya sebagai hamba Tuhan, teruskan pertempuran itu sampai kapan? Sampai saudara memenangkan pertempuran itu. Tidak ada alasan anak Allah untuk kalah, tidak ada. Kenapa? Roh Allah menyertai kita lebih besar. Kuasa Allah ada pada kita. Yang ketiga apa? Malaikat Tuhan menyertai kita. Jadi gak ada alasan anak Tuhan kalah, tidak ada. Kita bersama dengan Tuhan, kita harus jadi pemenang. Buka Lukas 10 19. Lukas 10 ayat 19. Apalagi sekarang Bapak Ibu ya, masih banyak kuasa gelap. Ya, kuasa takut, karena kuasa Allah menyertai kita luar biasa. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Lukas 10:19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menang kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ular kalajengking itu saudara berbicara apa? Kuasa iblis. Kata Tuhan di sana katakan, kuasa iblis itu ada di kaki saudara, bukan di kepala saudara bikin saudara khawatir, tidak, di kaki saudara. Ada lagi kuasa untuk menang kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan. Amin Bapak Ibu. Ada kalanya saudara akan menghadapi begini, teruskan pertempuran itu sampai saudara menang, maka engkau akan dapatkan jawaban doanya. Yang mengerti katakan amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, mari kita lihat jawaban doa untuk Abraham. Kejadian 18.
Kejadian 18 ayat 32 sampai 33. Kita lihat bagaimana Tuhan menjawab doanya Abraham. Kejadian 18 ayat 32 sampai 33. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan kandang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Kita sudah tahu bersama Bapak Ibu ya, hari itu Tuhan negosiasi dengan Abraham berkaitan dengan Sodom Gomora. Tuhan hendak menghancurkan. Abraham berkata, Tuhan, sana ada keponakanku. Kalau 10 bagaimana? Mulai dari 50 akhirnya sampai ke 10. Abraham, Tuhan katakan, kalaupun ada 10 di sana, enggak akan kuhancurkan kota itu. Nah, saya mau nanya Bapak Ibu ya, Abraham kan berdoa agar Sodom Gomora jangan dihancurkan. Kira-kira Tuhan bagaimana berbuat Bapak Ibu? Dihancurkan apa tidak? Dihancurkan. Yang keempat adalah jawaban doa yang berbeda dari yang diharapkan. Hal yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus. Paulus berdoa agar duri dalam daging, yaitu penyakitnya, bisa diangkat Tuhan, disembuhkan Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Tidak. Justru dalam kelemahanlah kuasaku akan semakin sempurna. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu gini. Kalaulah Tuhan tidak memberikan seperti kita harapkan, apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan jahat Bapak Ibu? Tidak. Kalau saudara mengalami seperti ini, jangan segera menghakimi Tuhan. Jangan segera kecewa. Lebih baik minta hikmat dan kekuatan untuk menjalaninya. Saudara lewati saja, udah lewati. Nanti kau akan tahu di ujung sana apa yang terjadi hari itu bagi saudara. Itu adalah roti yang terbaik dari Tuhan. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah kasih yang buruk, tidak pernah. Ya. Saudara, saya pernah kesaksian waktu itu ibadah minggu di sini. Saya berangkat dari keluarga berantakan Bapak Ibu ya. Memang semua akhirnya dipulihkan Tuhan. Tapi prosesnya itu, saya masih ingat dulu berapa kali mama saya ditinju mukanya. Kan bapak saya dididik militer Bapak Ibu ya. Ditinju mukanya, pingsan. Saya berangkat di keluarga seperti itu. Belum lagi masalah santet bolak-balik masuk rumah. Saya nggak pernah doa itu, nggak pernah. Saya berdoa sama keluarga agar keluarga kami itu baik, damai sejahtera. Tapi kok ngalami seperti ini? Saya pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan kami aktif loh di gereja, bapakku juga majelis gereja. Tapi kenapa seperti ini? Saya nggak pernah minta yang aneh-aneh, nggak pernah. Tapi kenapa terjadi begini? Saya bersyukur punya kakak rohani ngajarkan, Son, jangan pernah salahkan Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Lebih bagus kau minta hikmat, kekuatan, lewati saja. Nanti kau akan tahu itu adalah kebaikan dari Tuhan buat kau. Akhirnya saudara, saya minta hikmat, kekuatan. Dan hari-hari ini setelah saya pelayanan, saya baru mengerti. Saya berangkat dari keluarga seperti itu, memang dipulihkan Tuhan. Mama saya tetap sehat, bapak saya bertobat. Dan sejak itu Bapak Ibu, karena saya juga ikut pelayanan, saya dipakai untuk menangani rumah tangga yang berantakan, yang KDRT parah. Saya menangani itu. Saya bilang, mama saya bisa lolos, kenapa Anda tidak? Ya. Berapa kali mama saya pingsan, tapi mama saya berkata, aku tidak akan pernah tinggalkan bapakmu. Gak pernah. Sekalipun aku harus mati di rumah ini, aku pegang janjiku depan Tuhan tentang bapakmu. Dia ngomong kepada saya begitu. Terus yang kedua apa Bapak Ibu? Karena sering berhadapan dengan santet di rumah, makanya sampai hari ini saya pelayanan pelepasan. Ya, amin Bapak Ibu. Tuhan bekerja untuk semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Nanti bisa baca Roma 8:28. Akhirnya saya berkata, Tuhan, Engkau baik. Kalau saya tidak lewati proses itu semua Bapak Ibu, saya susah untuk nasihati jemaat yang mengalami masalah KDRT rumah tangga, apalagi menyangkut masalah kuasa gelap. Tapi lewat semua proses yang mungkin terkatakan tanda kutip buruk lewat keluarga saya dapatkan pelajaran sana. Saya dikuatkan Tuhan karena saya minta kekuatan dan hikmat. Akhirnya apa? Saya punya kemampuan untuk menasihati mereka yang rumah tangganya berantakan dan juga bisa menghadapi kuasa gelap. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting kita minta hikmat, kekuatan dan lewati saja. Nanti kau akan tahu di ujung sana semua apapun yang terjadi dalam hidup saudara itu adalah roti dari Tuhan buat saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir adalah jawaban doa yang lebih dari yang diharapkan. Tadi kan berbeda, ini lebih dari yang diharapkan. Kita akan lihat bagaimana Tuhan menjawab doanya Salomo. Buka 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3. Tuhan menjawab lebih dari yang diharapkan. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai ayat 13. 1
Saya akan bacakan, di sana katakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau takkan ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13, perhatikan Bapak Ibu. Dan juga apa yang tidak kau minta, itu dia, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dia hanya minta hikmat, Tuhan kasih kekayaan, kemuliaan. Ya. Saya percaya yang seperti ini pasti Bapak Ibu juga alami toh. Ya, kita minta 1, Tuhan kasih 5. Itu bonus dari Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian Bapak Ibu ya. Ini saya lupa tahun berapa. Ada seorang ibu, dia punya anak laki-laki, pintar tapi nakalnya bukan main. Akhirnya itu membuat hati mamanya itu sering apa gitu Bapak ya. Jadi gak enak lah. Jadi ibu ini berdoa untuk anaknya, dia hanya minta 2 poin aja. Yang pertama agar anaknya baik, yang kedua hormat orang tua. Udah itu aja. Ibu itu doa sampai 20 tahun minta 2 poin itu. Akhirnya Tuhan jawab doanya, anak itu bukan cuma sekedar anak yang baik, bukan cuma sekedar hormat orang tua. Dia adalah tokoh gereja terbesar kedua setelah Rasul Paulus. Dia namanya Santo Agustinus. Yang berdoa adalah Ibu Santa Monica. Tuhan menjawab lebih dari yang diharapkan. Ada amin Bapak Ibu? Ayat terakhir. Mari buka Matius 7. Matius pasal 7. Pembacaan firman Tuhan tadi yang di awal. Ayat yang ke-11. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada doa yang tidak dijawab. Semuanya pasti dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Hanya saja caranya ada 5. Dan itu cara yang luar biasa semua. Ada yang berupa janji, ada yang langsung dijawab, ada yang harus lewat peperangan rohani dulu, ada yang berbeda dari yang diharapkan, ada juga yang lebih dari yang diharapkan. Tapi semua jawaban doa itu adalah yang terbaik dari Tuhan untuk kita.